itu kalian bacain dulu sinopsis cerita tersebut. Makanya ada deh sinopsisnya dulu dibacain. Sampai bacanya asal ke bagian baca sinopsis. Bacain. Ini. Selesai. Lanjut lagi. Halo. Lagi. Baru di orang kedua bacain soalnya dari nomor 1 sampai nomor 9. Apa soalnya? Orang ketiga, orang ketiga silakan jawab pertanyaannya. Tuh. Nah, orang keempat, dengerin ya. Dia yang menyimpulkan pembelajaran hari ini. Paham? Kalau bertiga, Ya berarti silakan bagi-bagi ada yang double. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Rizwan. Perkenalkan nama saya Siti Nalisa Ramadhani. Elis usianya 16 tahun, pernah mengira semua. Dia hidup dalam keluarga yang penuh cinta dan rumah yang selalu memeluknya. Namun sejak ibu meninggal ibundanya 5 tahun yang lalu, segalanya berubah dalam semalam. Disebut pembunuh pun disematkan dalam dirinya, dan dia terus mendapatkan penolakan dan rasa sakit dari ayah dan kakak. Yang nggak dengerin nanti tanya. Kakak pertamanya bernama Sadikuta, kakak keduanya yang bernama Rendra, kakak ketiganya yang bernama Samuel, kakak keempatnya bernama Nata. Hidup Eli ini terasa bagi Raka. Rumah yang seharusnya menjadi tempat melindunginya malah menjadi tempat penyiksaan bagi fisik dan mentalnya. Pertanyaan ini pun kerap menghampiri Eli sampai kapan dia harus mengalami ini semua. Akankah rumah ini seolah menjadi rumah bagi untuknya? Dan rumah bahkan dunia tanpa bunda benar-benar semengerikan itu Eli. Berikutnya silakan masuk pertanyaan. Siapakah tokoh utama dalam cerita yang kalian pilih? Eli Ishala Samadha 2023. Apa masalah yang dirasakan atau dialami kamu? Masalah keluarga Eli di masa lalu. Berikutnya, coba bisa ceritakan. Bagaimana cerita ini berakhir? Eli meninggalkan rumah sejauh mungkin. Apa pesan atau amanah dari cerita tersebut? Menyelesaikan masalah dengan baik. Apakah kalian setuju dengan menceritakan tokoh utama? Ternyata tokoh utama dapat melawan masalah dengan baik. Yang mana dari cerita yang paling kalian sukai? Ketiga, karena Eli diselamatkan oleh kakaknya yang sering mendiamkannya. Ceritakan kelompok tentang cerita secara keseluruhan. Kelihatannya adalah kami dapat tahu bahwa hidup itu tidak sepenuhnya menyenangkan. Berikan tanggapan berupa pujian dari cerita tersebut. Harus sangat menyenangkan dan sangat menyentuh hati para pembaca. Apa saran untuk cerita tersebut? Sarannya adalah menggunakan bahasa yang lebih sopan. Oke, silakan siapa yang memberikan kesimpulan dari cerita yang kamu bacakan ini? Silakan Nalisa berbagi kesimpulan lagi. Silakan yang kamu mau ceritain sedikit aja tentang kisah ini. Kalau melihat sinopsis dari silakan kita bikin. Oke, kesimpulannya apa? Kesimpulannya Eli ini adalah seorang anak perempuan yang selalu disiksa oleh keluarganya dan selalu dituduh membunuh ibunya. Padahal kematian ibunya itu adalah sebuah takdir. Ada yang mau bertanya? Tidak. Oke, nanti. Apa aja boleh terserah. Bebas nanti ya. Boleh, silakan tanya lagi. Apa mau tanyain insinya atau misalkan mau tanyain komentarannya? Boleh, silakan. Oke, cukup berarti. Ada yang mau tanya lagi? Ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 dan juga Nalisa, Salsa, dan juga Rajwa. Tepuk tangan untuk kelompok 3.
juga lebih cepat tanggap juga dalam memahami tiap soalnya. Jadi semoga kedepannya kelompok ini juga jadi pertanyaan di kepala kamu. Oke, kalau sudah tidak ada, berikan tepuk tangan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, presentasinya sudah selesai. Ibu umumkan untuk kelompok yang nilainya terbaik dengan janji yang tadi ibu sampaikan adalah kelompok 3. Sebenarnya yang lain itu bagus juga sama. Untuk kelompok 2 hanya saja pembagian tugasnya yang kurang. Kerjasama akan pendapatnya itu juga masalah. Kalau kelompok 1 sebenarnya berbagi pendapatnya lebih terasa. Hanya saja pembagian tugasnya juga sama, masih yang terlalu terasa.